lahir di Jakarta 17 Maret 1986, agama Islam, pekerjaan di swasta, pendidikan terakhir D3 Hubungan Internasional, alamat KTP Jalan Negara Nomor 7K dari RW 5 Kelurahan Pasundan Selatan, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Betul ya? Benar. Kenal dengan terdakwa Ismail Marzuki? Kenal. Kenal karena apa? Sahabat saya dari 16 tahun yang lalu. Kenal karena bersahabat ya. Jadi saudara hari ini menjadi saksi dalam perkara terdakwa Ismail Marzuki. Dan sebelum memberikan keterangan disumpah dulu, silakan saudara berdiri. Tasnya diletakkan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saksinya sebelum saudara memberikan keterangan perlu kita ingatkan ya, sebagai pembawa agama yang baik, intinya saudara percaya akan adanya dosa, dan sebagai warga yang baik tentunya saudara harus taat hukum. Karena manakala saudara memberikan keterangan bohong ada nama pidana ya. Silakan saudara nanti menjawab apa yang ditanya. Dan nggak ditanya nggak usah dijawab, artinya dengan kemarin kalau kurang jelas silahkan kita jawab, dan kalau sudah ditanya mau ditanya lagi silahkan bilang cukup gitu ya. Dan kepada terdakwa Ismail ya silahkan diperhatikan keterangan saksi. Nanti saudara juga boleh bertanya, dan saudara juga nanti akan diminta pendapat tentang keterangan saksi, apakah benar, apakah salah, atau ada yang benar, ada yang salah, gitu ya. Dan kesempatan pertama kita sampaikan untuk umum mengajukan pertanyaan. Namun sebelumnya kita ingatkan untuk para yang membawa HP ya, lampunya tolong dimatikan ya. Dan kita ingatkan ya, kesempatan saudara bisa ada di sini. Itu udah jadi nama nggak saya di situ? Bu, maaf. Di sini belum. Ya, itu percakapan saya dengan orang lain. Karena di jam 8.57 langsung di saksi ini kita berbicara melanjutkan percakapan tadi, mana sih aibnya Reza Ceking? Nah, seperti itu. Nah itu maksudnya gimana? Aib apa? Ya, karena setahu saya memang Reza ini kan selalu melakukan flexing ya di sosial medianya. Selain flexing juga dia juga beberapa influencer dan dokter-dokter juga sudah sempat review produknya, bukan saya saja, saya cuma nge-repost saja. Memang produk itu memang banyak yang overclaim dan berbahaya gitu. Dan memang saat itu setahu saya lihat si Reza ini memang dia tidak melakukan perbaikan, malah dia menghajar produktif dengan mengingingi dia sambil live gitu. Itu ada di sosial media. Nah, terus kemudian kalau udah nemu aibnya saksi mau bikin apa? Ya nggak ada apa-apa, cuma nanya aja, tidak ada apa-apa. Oh, jadi hanya yang mencari-cari gitu? Nggak usah mencari-cari ya, produknya juga udah ada di saya. Yang kata dia reverse skin sama DNA itu, ya. Terus kemudian di tanggal 3 bulan 11 saksi Nikita melakukan chatting dengan Dr. Oki kembali. Telepon deh, sekarang penting. Dr. Oki, WA si Gepek dok. Kita bilang, saksi Nikita bilang Reza. Terus saksi Nikita mengatakan juga, cus dok buat jajan anakmu. Maksudnya anakmu itu aku dok, hahaha. Bukan BEMS, duitnya udah banyak dia. Oke, aku cek. Itu maksudnya seperti apa? Jadi WA si Gepeng dok. Oke.
Jadi begini, Bu Jaksa, si Reza ini kan selalu menelpon Dr. Rocky dan memang berkali-kali sama Dr. Rocky tidak direspon. Dan Dr. Rocky sempat bilang, ini kamu bicarain sama Reza. Aku bilang, ngapain? Aku bilang gitu kan. Ya terus hanya komunikasi seperti itu aja, tidak ada yang lain. Nah, kan tadi kan dibilang bahwasanya WA si Gepeng itu maksudnya untuk karena tidak ada nasi Begini ya, begini Bu Jaksa, konotasi WhatsApp, telepon sama berbicara langsung itu beda. Jadi jangan dianggap semua WhatsApp yang di situ itu tertuju untuk si Reza, karena banyak sekali percakapan itu untuk orang lain juga ada. Ini yang si GPeng ini bukan tertuju hanya untuk si Reza saja, gitu karena di situ kan tidak menyebutkan nama. Dan itu WhatsAppnya banyak sekali percakapan sama orang lain. Terus kemudian di tanggal 3 bulan 11 di jam 11.34 sore saksi kita ada juga melakukan chatting dengan Dr. Oki. Tadi aku senggol lagi si Reza, syukurin Instagramku yang lama hilang sedih. Nah terus kemudian Dr. Oki ada melakukan screenshot dan dikirimkan kepada saksi ini. Itu waktu itu pertama kali saya ingat saya ada mempost, saya lagi di TikTok, saya memang memperlihatkan produk modern itu yang punya orang kemudian branding produk dia kepada BPOM. Itu memang saya taruh di live TikTok saya waktu itu, hanya itu saja, tidak ada mau yang lain. Oke, terkait chattingan, kalau memang dari respon sama Dr. Reza, Ya. kalau Dr. Oki melakukan WhatsApp, kenapa saksi kita aktif untuk mendorong Oki hubungi Reza? Bagaimana aktif menurut Ibu? Saya tidak aktif di situ biasa aja. Karena memaksa kan di sini Bagaimana ada, Ibu bisa bilang memaksa? karena di sini ada berkali-kali, Berkali-kali berapa kali? yang tidak sama sekali. Berapa kali? Karena saya tidak Lebih pernah dari memaksa sekali. Rocky untuk WhatsApp si Reza itu. Ini tidak ada paksaan di situ. Sesuai sama yang Ibu ngomongin aja tadi. Reza Luis, ya kan? Itu saksi dilapor ke bulannya sebelum saksi menerima uang senilai 4 miliar atau sesudah saksi menerima uang 4 Setelah saya miliar. menerima uang, Setelah saksi menerima uang 4 ya, miliar, itu saya dilaporkan. habis itu saksi dilaporkan. Waktu itu terkait yang Glory Booster Sale. Ya. Sebelumnya yang terkait dengan reviewan doktif, yang terkait serum Hanasui atau yang terkait dengan serum glow booster cell serum, bukan yang glowing booster cell ya. Serum Fit C, kemudian paket yang lain-lain tidak ada, yang direview sebelumnya oleh doktif pada bulan Oktober 2024. Penuntut umum masih ada saksi untuk terdakwa semuanya. Cukup untuk hari ini yang mulia, tinggal lagi yang mulia. Silakan terdakwa duduk di depan. Tolong silakan keluar. Dari terdakwa ya, hari ini sudah diperiksa satu saksi ya. Dari sebentar ya. Kepada saksi juga sudah kita ingatkan sejak awal. Kalau sudah ditanya cukup kan begitu ya. Ya, ya. Kepada semuanya juga kalau sudah ditanya jangan ditanya lagi. Silakan dilanjutkan. Terima kasih yang mulia. Apakah uang 4M itu tadi termasuk dalam pekerjaan yang sebelum produk itu harus dibenarkan dulu? Sudah jawab tadi sebelumnya. Jadi saksi juga harus tegas ya. Kalau sudah dijawab ya cukup. Dilanjutkan. Saya menunjukkan pada saat Nail menerima uang cash sebesar
Tidak pernah ada. Tahu Mail waktu itu mengambil uang 2 itu bersama dengan siapa? Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak ada laporan kepada saudara? Tidak. Ya. Oktober tahun 2024 sekitar pukul 8.29 malam, saksi Oki Pratama ada melakukan komunikasi melalui WhatsApp dengan saksi seperti ini. Ami, ya, gimana? Intinya dia bilang apa? Di pesawat ini dok, dia minta maaf atas semua yang terjadi dan terhadap produknya, akan terima kritik dan saran dokter, berusaha lebih baik lagi. Saksi Nikita menjawab, serang gimana ya? Oki menjawab, saksi menjawab, aku juga bingung. Emang harus buat laporan polisi aja apa? Terus kemudian saksi Nikita menjawab, yang saham 20% aja sama lab yang bohong itu. Mending serang produk aja sama hasil lab bohong. Itu percakapan saksi Oki. Kalau 20% itu kena pencapnya lagi, itu biarin bantuin aja. Soalnya itu juga udah dapat dari Richard. Terus kemudian di tanggal 15 Oktober 2024 sekitar pukul 8.54 saksi Nikita melakukan WhatsApp dengan topik seperti ini. Kenapa sih kurus itu? Ikan laut pedas yang bikin naikkan aku dok. Najis, bukan. Jadi dia kecoh soal dirinya disupport orang-orang gitu. Wajar sih karena Kak Fitri pembelaan diri. Saksi kita kemudian menjawab